Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sore hari ini kita akan melaksanakan acara rutin kita setiap bulannya yaitu Instagram Talk, Neurologi Interaktif Talk. Pada sore hari ini temanya tentang vertigo. Kita menunggu narasumber kita pada sore hari ini terlebih dahulu ya semuanya. Assalamualaikum dokter, selamat sore. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Iya, suaranya ya? iya dokter jelas suaranya. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, selamat datang di acara Instagram Talk program studi neurologi FKUB RSSA Malang pada sesi neurologi interaktif Talk di bulan Mei ini. Nah, jadi acara ini menyambung dari acara-acara sebelumnya, di mana acara IG Talk ini insya Allah akan rutin kita selenggarakan setiap bulannya melalui Instagram PPDS Neuro FKUB. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Rahma, yang akan menjadi MC pada acara sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai vertigo. Sering pusing? Vertigo? Jangan panik, yuk kita cari tahu. Nah, dalam tema vertigo kali ini, kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Jadi, sesuai kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Jadi narasumber kita dengan Dr. Ria Damayanti, spesialis syaraf konsultan. Selamat sore, Dokter. Sore. Ya, eh, sudah siap berbagi ilmu bersama kami ya, Dokter ya, sore hari ini. Insya Allah. Ya, siap, Dokter. Nah, jadi Dokter Ria Damayanti, spesialis syaraf konsultan ini merupakan dokter spesialis syaraf di bagian konsultan neurootologi. Jadi, apabila teman-teman, kakak-kakak, atau keluarganya ada yang memiliki keluhan neurootologi seperti pusing berputar, telinga berdenging, dan lain sebagainya, bisa sekali berkonsultasi dengan Dokter Ria. Nah, nanti untuk yang ingin bertanya-tanya kepada Dokter Ria bisa menuliskan di kolom Q&A atau di kolom komentar tentang bahasan kita sore hari ini, yaitu vertigo. Mungkin bisa langsung kita mulai saja ya, Dokter ya? Ya, sambil menunggu pertanyaan kita ngobrol-ngobrol dulu mungkin ya. Ya. Nah, Oke. sebelum mengobrol, Dokter, mohon izin untuk saya membacakan visi terlebih dahulu dari Dokter Ria Damayanti, nggih. Oke. Jadi, Dokter Ria Damayanti, spesialis syaraf konsultan ini, orang Malang asli, lahirnya di Malang, Ya. tanggal 26 Agustus 1986. Sangat muda sekali, dokter. Tapi kan Jadi, masih lebih muda Rahma ya kan? oh iya,
Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Nah, jadi Oke. dokter Ria menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian menempuh pendidikan S2 Biomedical Science di program Master Biomedical Science FKUB Malang. Beliau juga merupakan anggota POKDI Vertigo sejak 2016 hingga sekarang. Dr. Ria ini juga sebagai staf pengajar di bagian neurologi RSUD Saiful Anwar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sangat aktif sekali ya, Dr. Ria ini mengikuti beragam jenjang pendidikan. Jadi ilmunya sudah siap di-sharingkan bersama kita sore hari ini. Itu tadi CV Semoga bermanfaat ya. dari, oh ya, amin, amin ya rabbal alamin. Itu tadi CV dari narasumber kita sore hari ini yang sudah siap sharing semua tentang vertigo dan pusing-pusing. Nah, jadi dokter, sebenarnya tema kita hari ini adalah vertigo. Apa sih vertigo itu, dokter? Apakah setiap kita pusing itu selalu disebut vertigo, dokter? Ya, jadi apa yang dimaksud dengan vertigo itu apabila pusingnya merasa pusing berputar ya. Maksudnya gini, kadang kan kita orang awam itu ya, apa maksudnya dok pusing. Kadang yang dimaksud sakit kepala itu pusing dan bilangnya. Apalagi kalau misalnya apa beberapa di Malang Selatan ya tempat saya praktek itu biasanya dia bilang dok mumet. Nah itu jangan dulu diartikan bahwa mumet itu vertigo ya karena ternyata yang dimaksud mereka itu mumet ternyata sakit kepala. Nah siang apa sore hari ini kan kita nggak ngomongin sakit kepala ya jadi memang yang dimaksud dengan vertigo ya pusing berputar ya apa dizzy ya gitu. Nah, Jadi tidak semua saat kita pusing itu namanya vertigo, teman-teman. Nah, ya jadi jadi sebenarnya kalau dokter, misalnya apa misalnya ditanya sama maksudnya misalnya datang ke dokter ya keluhan pusing gitu itu pasti dokternya nanyanya lebih lanjut nah itu sabar aja maksudnya memang kita memastikan ya kan takutnya salah ya kita udah mikirin apa namanya oh ini vertigo macam-macam vertigo kemungkinannya apa ternyata kok apa namanya sakit kepala ya kan nggak nyambung ya. Iya. iya, jadi memang kalau kita periksa ke dokter itu wajar, siap dokter. Jadi memang wajar sekali Tapi ya kalau kita periksa ke dokter, kemudian ditanya-tanya banyak, memang ya sedikit detail gitu. sedikit detail ya benar. Hmm, iya, jadi untuk pusing sendiri dokter atau vertigo, penyebabnya sendiri itu apa ya dokter ya? Ya, jadi vertigo itu penyebabnya macam-macam ya dan apa banyak sekali. Eh, tujuannya memang kita ketika kita berobat ke dokter itu kita mencari penyebab ini vertigo itu adalah suatu gejala ya. Maksudnya kayak misalnya eh, apa namanya teman-teman semua di sini misalnya merasa demam maksudnya demam ya. Nah, demam itu kan penyebabnya apa gitu. Nah, itu yang kita cari. Jadi sama vertigo itu juga semacam itu sebuah gejala, bukan sebuah penyakit ya. Ini yang kadang apa namanya? Kadang pasien-pasien itu, "Dok, saya riwayat vertigo" gitu kan. Nah, jadi riwayat vertigo itu sama kalau cerita dok riwayat demam kita tidak mendapatkan informasi apa-apa kecuali kalau vertigonya itu disebabkan apa gitu. Mungkin gitu ya Rahma ya. Oh ya, jadi memang kadang masyarakat itu menganggap bahwa ini adalah sebuah penyakit, seperti itu ya dokter ya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah Ya, gejala. sebuah gejala ya benar. Yang kita Hmm, harus cari iya. tahu tuh apa penyakitnya apa gitu. Hmm, kemungkinan eh, yang bisa membuat orang mudah untuk vertigo atau mudah pusing, apakah ada kemungkinan-kemungkinan tertentu, dokter? Eh maksudnya orang-orang yang akan rentan vertigo gitu ya. Iya, Saya yang kira rentan mudah vertigo. enggak sih kalau misalnya kerentanan tertentu sih enggak ya.
Maksudnya Hmm. khusus menyebabkan dia rentan terkena vertigo gitu, enggak ya, nggak ada hal khusus ya. Oh iya. Kalau misalnya makanan, dokter, kadang orang tuh ada yang suka menghubung-hubungkan mitos dengan makanan seperti itu. Nanti jadi pusing. Apakah ada makanan tertentu yang memang benar-benar berhubungan dengan vertigo itu atau tidak ya, dokter? Kalau makanan, kalau untuk vertigo sih saya kira enggak ada ya, Rahma ya. Kecuali kita biasanya yang apa dihubungkan dengan makanan biasanya malah sakit kepala ya. Dalam hal ini Oh, migrain ya. Migrain itu kan memang ada beberapa yang penyebabnya adalah makanan ya. Tapi kalau vertigo enggak itu. oh ya. Siap, dokter. Jadi kita tidak boleh menyalahkan makanan yang sudah kita makan seandainya nanti pusing. Nah, kecuali Benar. kalau misalnya makan makan yang apa ya, misalnya kita ini kemudian kita diare, kemudian sampai lemes, kemudian muncul vertigo ya bisa aja itu, tapi karena diare kehabisan cairan atau kekurangan cairan kemudian muncul gizi ya masih mungkin ya Rahma, tapi bukan terus kemudian itu penyebabnya adalah makanan itu tadi. Iya. Jadi memang sedikit panjang rangkaiannya untuk bisa hingga memunculkan dizziness itu ya, dokter ya. Iya benar. Eh, jadi sebenarnya untuk vertigo sendiri, dokter, apakah vertigo ini sesuatu hal yang bisa diturunkan atau tidak ya, dokter ya? Eh, enggak, jadi vertigo itu bukan merupakan suatu apa penyakit keturunan bukan ya. Apa namanya ayah ibu saya atau kakek nenek saya atau kakak saya punya riwayat vertigo. Oh enggak, vertigo itu tidak diturunkan. Dan sekali lagi, yaitu tadi vertigo hanyalah sebuah gejala ya, sebuah gejala yang kita harus cari penyebabnya. Karena vertigo ini nggak apa-apa ya, Dokter Rahma ya kita kita buka aja bahwa vertigo ini sebenarnya masih challenging juga untuk kita para dokter mendiagnosis dengan tepat, benar nggak? Ya kan, jadi Iya. sudah ngerasain kan gitu apa diagnosis vertigo ini susah. Jadi maksudnya susah itu butuh anamnes itu maksudnya kita tanya-tanya ya, kita wawancara yang detail banget gitu. Jadi sabar ya, sabar karena kita mencari dan memastikan bahwa vertigo yang diderita itu apa penyakit yang mendasarinya, jadi kita bisa menata laksana dengan tepat. Iya, memang dokter sabar adalah kunci. Jadi Sabar saat kita adalah kunci. anamnesa, saat kita Ya, wawancara, memang detail dan butuh waktu sehingga semoga tidak semakin menambah pusingnya. betul. Jadi dokter, untuk vertigo ini apakah ada spesifik khusus menyerang usia tertentu atau bisa terjadi pada semua usia ya dokter? Bisa terjadi pada semua usia ya. Bahkan apa vertigo juga bisa terjadi pada anak. Uh, Oh, ya vertigo bisa terjadi pada anak. Ada apa istilahnya klasifikasinya sendiri. Jadi semuanya nggak harus orang tua ya kan, nggak harus orang tua. Ya iya. sama seperti saya analoginya tadi sama seperti demam ya, demam kan juga bisa terjadi pada semua usia. Jadi tergantung penyebabnya apa kan gitu ya. Gejalanya sih Oh, vertigo itu. Gitu. hmm. Ini dokter, seandainya terjadi pada semua usia, apakah ada perbedaan gejala mungkin pada usia yang muda dengan usia yang tua atau sama dokter? Sama aja ya, maksudnya sensasi sama-sama ya vertigo itu artinya sensasi berputar kan. Maksudnya baik kita yang merasa diri kita ini berputar atau lingkungan kita yang berputar ya kan. Dan biasanya eh, menurut menurut saya sih, menurut apa namanya saya ketemu dengan pasien-pasien misalnya ya, banyak pasien vertigo ini merupakan pengalaman yang traumatis ya kan. Kalau orang sefalgi atau sakit kepala, sorry, sakit kepala kan nyeri aja, nyeri dok, paling ya udah gitu aja. Tapi kalau vertigo itu bikin trauma ya, bikin trauma karena benar-benar berputar kayak ya kayak kemarin katanya yang ada gempa di Malang kan beberapa merasakan vertigo itu bukan, tapi seperti itu gitu, Iya. maksudnya benar-benar kok gini gitu kan. Itu apalagi yang hebat ya sampai mual muntah itu pengalaman yang apa nggak menyenangkan gitu dan traumatik bagi beberapa orang gitu. Jadi sebenarnya sama, tapi memang tergantung berat ringannya begitu ya dokter ya? Berat ringannya benar ya, jadi ya usia tua ringan juga bisa, usia
muda malah yang berat juga bisa gitu. Bisa. Oh ya. Ya. Sebenarnya vertigo ini, dokter, apakah sesuatu hal yang berbahaya, perlu kita waspadai atau ya udah pusing berputar aja seperti itu? Iya. Ah, ini agak susah ya. Maksudnya saya berhati-hati untuk memberikan pesan buat orang-orang awam mungkin ya nanti. Jadi memang justru vertigo yang tidak terlalu hebat biasanya saya garis bawahi biasanya itu apa namanya malah yang berbahaya. Jadi yang tidak terlalu hebat biasanya malah yang berbahaya. Tapi justru vertigo yang hebat biasanya malah tidak terlalu berbahaya. Tapi ini biasanya ya, biasanya itu ya tidak selalu. Artinya eh, jangan kemudian ini vertigonya hebat, tapi kata dokternya itu kalau vertigonya hebat itu malah nggak berbahaya, jangan gitu juga ya. Ya sebaiknya langsung aja periksa biar kita pastikan dokter yang memastikan. Nah justru saya berpesan bahwa vertigo yang ringan-ringan cuma gunjing-gunjing aja. Nah itu kan biasanya kita nggak apa-apa ini masih bisa aku cuma geliang-geliang aja. Nah itu justru yang hati-hati untuk Harus maksudnya hati-hati. harus periksa ya gitu harus periksa gitu biasanya justru vertigo yang heboh itu kan pasti periksa ya karena heboh kan maksudnya Iya, pusing berputar banget mual mengganggu. muntah ya kan. Wah, Mm, tapi justru yang ringan-ringan ini yang saya ingatkan untuk periksa kita cari penyebabnya gitu. iya. Jadi pesannya adalah jangan meremehkan sakit kepala ya dokter ya, meskipun ringan, tetap diperiksakan Betul saja. ya betul. Baik dokter, jadi memang ada gejala yang ringan dan berat. Nah, kapan sih dokter kita itu harus waspada dan segera ke rumah sakit saat mengalami vertigo? Ya sebaiknya sih sesegera mungkin ya maksudnya sesegera mungkin kita memastikan vertigo yang kita alami itu berbahaya atau tidak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nih di perjalanan ya kan, kemudian mengalami vertigo, apa harus mampir ke rumah sakit terdekat dong ini ya? Ya tergantung sih, maksudnya apa namanya? Kalau misalnya itu dirasa memang ada kecenderungan untuk apa ya, kayak mabuk perjalanan gitu ya. Sebenarnya ada obat yang dijual bebas untuk vertigo ini, untuk semua vertigo ya, untuk semua jenis vertigo itu untuk pertolongan pertama misalnya, itu ada obat yang dijual bebas yang biasanya saya nggak bisa sebutin merek ya. Kita Tidak nggak di sangat endorse terkenal ya dokter. sama ya tapi merek itu terkenal lah yang biasanya obat mabuk perjalanan gitu kan ada untuk dewasa ada untuk anak ada sirupnya juga nah itu ada obat vertigo gitu jadi maksudnya untuk emergensi maksudnya kalau masih di perjalanan nih mual apa vertigo hebat dengan mual muntah minum obat itu. Tapi selanjutnya dipastikan, maksudnya kalau membaik, hilang sama sekali, ya oke mungkin itu mabuk perjalanan. Tapi kalau masih ada gejala sisanya, kemudian ada gejala-gejala lain, ya sebaiknya diperiksakan. Gitu. Oh, mungkin tidak sih dokter, apabila kita mengalami vertigo disertai dengan keluhan lain yang membuat kita ini merasa khawatir, misalnya kita pusing berputar, kemudian kok rasanya tangan kaki lemas semua. Apakah itu juga salah satu tanda kita harus segera berangkat ke rumah sakit ya dokter ya? Ya intinya sebenarnya kalau vertigo yang dirasakan mendadak, ya kan, mendadak tidak pernah dirasakan sebelumnya, kemudian uh, saya tidak, maksudnya apalagi yang disertai gejala lain ya, kalau itu harus segera misalnya ada pelatnya, ada merlotnya, ya itu harus. Tapi vertigo sendiri pun itu bisa merupakan gejala stroke. Oke, saya sampaikan aja itu ya. Jadi vertigo, isolated vertigo atau vertigo sendiri itu bisa merupakan gejala stroke. Makanya kita harus waspada. Bukan khawatir berlebihan ya, tapi tetap waspada. Gitu. Ya, sebuah informasi yang baru tentunya ya buat teman-teman semua bahwa vertigo itu memang keluhannya pusing berputar, kadang itu memang ringan, tapi juga bisa suatu tanda yang berbahaya harus segera ke rumah sakit. Jadi memang kondisi apapun tetap diwaspadai ya dokter ya. Ya,
Jadi ya itu tadi, vertigo itu gejala ya. Jadi kita misalnya yang tadi yang saya sampaikan tadi itu adalah mengobati gejalanya. Tapi kan kita harus tahu penyebabnya ya kan. Iya, dokter. Mungkin apakah ada hal-hal atau aktivitas yang bisa memicu terjadinya vertigo? Misalnya vertigonya jadi kambuh, seperti itu, dokter. Oke, eh, hal-hal yang memicu ya. Iya. Kalau kalau maksudnya gini, kalau istilahnya seseorang sudah mengalami vertigo, maka pergerakan kepala yang mendadak itu akan memperberat pastinya. Gitu. Gerakan Hmm. kepala, gerakan tubuh yang mendadak itu akan memperberat vertigonya. Jadi eh, mungkin ini audiens kita juga ada para dokter ya, dokter Rahma ya. Iya, Jadi banyak sekali. banyak sekali ya. Jadi saya juga sekaligus berpesan bahwa jangan pernah menanyakan bahwa apakah pusing berputarnya diper, diperberat oleh perubahan Dan posisi. Nah, ya, sering diperberat sekali, karena dokter. nah, semua jenis vertigo apapun itu pasti dengan perubahan posisi kepala diperberat. Itu bukan menuju ke satu diagnosis tertentu gitu. Kalau yang nggak kita diskusikan lebih lanjut ya, tapi kalau yang maksudnya yang menuju ke arah diagnosis itu kalau dia benar-benar terpicunya karena perubahan posisi baru ke arah situ. Tapi semua jenis Hmm. vertigo ini dengan perubahan posisi pasti lebih lebih akan lebih berat gitu. Baik. Jadi memang tidak spesifik untuk suatu diagnosis Diagnosis penyakit tertentu, tertentu ya, iya dokter ya. benar benar. Eh, apakah ada hal-hal khusus yang bisa meringankan keluhan vertigo ini selain minum obat ya dokter ya? Misalnya, apakah kita bisa melakukan posisi khusus atau cukup dengan istirahat atau seperti apa? Atau mengurangi melihat HP seperti itu mungkin dokter atau bagaimana mungkin dokter yang meringankan? Ya, jadi apa namanya kita kan apa namanya yang meringankan adalah fiksasi mata ya. Jadi Hmm. mata kita fiksasi pada satu titik tertentu. Itu Hmm. meringankan gejala vertigo selama selama masih maksudnya dalam tanda kutip kalau vertigo yang sangat hebat dengan maaf kita bilangnya nistagmus yang sangat hebat ya nggak bisa difiksasi pada satu titik ya. Tetapi kalau yang tidak dan ini apa namanya teman-teman bisa mencoba. Jadi biasanya kalau istilahnya survivor vertigo ya, maksudnya orang yang pernah vertigo hebat, kemudian karena suatu penyakit gitu, itu rehabilitasinya adalah dengan memfiksasi pandangan pada satu titik. Misalnya Oh. pada jari tunjuk kita diam, kita fiksasi, kemudian kita tolakkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan pandangan tetap terfiksasi pada jari tunjuk kita. Itu adalah merupakan salah satu cara untuk rehabilitasi karena itu mengurangi vertigo dan itu apa melatih habituasi apa ya habituasi itu adaptasi lagi sistem keseimbangan kita. Oh, ini ya dokter, kita harus fokus Nah, menatap fokus satu, fokus menatap satu memang belajar titik fokus. ya, bukan bukan fokus yang lain Belajar ya, fokus. bukan fokus Iya menatap dokter. masa depan bukan ya, Rahma. Oh ya. Iya, siap dokter. Tetap fokus. Yang penting kita harus fokus. Wah, sudah banyak sekali dokter pertanyaan Pertanyaan, dari oke. Okay. pemirsa sekalian. Mungkin kita bacakan pertanyaan yang sudah sangat excited dari teman-teman ya dokter ya. Iya, silakan. Jadi ini ada pertanyaan dari Solihatin. Jadi pusing berputar atau vertigo apakah dipengaruhi oleh faktor stres, dokter? Oke, saya ketawa dulu ini karena beberapa waktu kita share apa namanya apa itu share pengumuman atau flyer untuk ini gitu Oh ya. beberapa menanyakan ya kalau nggak ada duit gimana gitu ya apa bisa menyebabkan vertigo. Mm-mm. Pertanyaan semua orang, dokter. Iya, jadi kalau yang secara jadi gini apa namanya ketika orang dalam kondisi stres itu memang kecenderungannya bermacam-macam. Bermacam-macam artinya begini, ada yang orang stres itu ke belakang terus gitu kan.
ya kayak mau Oh, ujian itu tiba-tiba ke belakang terus intensitas ke belakang mules jadi dokter. mules ya kan, ada yang mules, kemudian ada yang stres itu sakit kepala, ada sih yang stres itu apa namanya vertigo itu ada gitu, tetapi apa namanya tidak banyak biasanya, apa namanya, karena stres kemudian dia kurang tidur misalnya, nah kurang tidur ini yang memicu dizziness-nya gitu, jadi tidak langsung biasanya ya, nggak Iya, langsung jadi menyebabkan vertigo gitu, masih agak bukan hubungan langsung ya dokter ya. ya ya, jadi maksudnya aduh apa namanya, aduh stres banget nih, aku mumet gitu biasanya sih. Nah, itu dia karena stres, lupa makan mungkin ya, atau apa Hmm, namanya, gastritisnya kambuh, lambung yang kambuh. hmm, Nah, itu bisa eh, bisa iya gitu. memicu. Iya, ya. Jadi Hmm, kita tidak boleh menyalahkan stres saat kita pusing ya. Jadi kita harus tetap cari tahu ya, penyebabnya tetap kita cari pusing tahu ya. kenapa. Hmm, Dan juga buat para dokter sekalian yang dapat pasien, ini jangan mudah menyimpulkan stres, walaupun itu tadi saya bilang, jadi untuk vertigo ini memang traumatik buat pasien. Traumatik buat pasien. Jadi artinya biasanya pasien masih agak merasa-merasa dizzy walaupun sudah membaik sebetulnya, sudah hilang, tapi dia masih merasa aja karena vertigo atau dizziness kan sensasi berputar. Jadi sensasinya itu masih termemori sehingga kayak masih terasa kenyang sedikit-sedikit. oh iya, iya, iya. Iya, Jadi kadang masih merasa saya masih pusing saya dokter masih seperti ya itu. benar. Ya, ya itu kita harus Hmm, pastikan gitu. baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Naufal Marom. Jadi, saudara saya ini sering sekali vertigo semenjak kerja di proyek. Mungkin apakah ada kaitannya, dokter? Wah, ini proyek apa ini? Proyek apa ini? Ada banyak kemungkinan proyek ya, dokter. Mungkin proyek Iya, ini, mungkin dokter, yang di bangunan-bangunan mungkin ya, dokter ya. nah ya, apa maksudnya kemungkinannya kan banyak ya. Misalnya kerja di proyek membuat dia misalnya jam tidurnya atau jam istirahatnya berantakan. Misalnya harus ada shift malam, shift pagi gitu ya. Ini para dokter sekalian ini kalau lama nggak jaga kemudian jaga ya kan. Kemudian Aduh, wah pusing ya ini. kan baru misalnya atau pasiennya banyak kemudian jam 12 malam ini kayaknya apa aman kemudian tertidur di tengah tidur dalam kemudian dibangunkan dengan cepat itu kan juga memicu dizzy ya. Jadi saya tidak bisa, maksudnya tidak bisa menjawab ini kenapanya ya, karena di proyek itu harus kita ini dulu, maksudnya di proyek itu apakah ada hubungannya dengan mungkin perubahan apa keseharian, kebiasaan sehari-hari atau ada stres tertentu yang ini. Iya. Iya, Iya, kembali lagi ke tadi ya dokter ya, kita harus menggali lebih detail untuk bisa betul. tahu. Iya, jadi tidak bisa langsung menjudge, oh ya ini pusingnya karena itu, kan Iya, pasti kita betul. harus cari tahu ya dokter ya. Baik, Betul. jadi Dan seperti itu. ya, dan apa mungkin ini mumpung saya teringat, jadi terkadang para pasien-pasien kita itu sukanya shortcut terus ya. Shortcut maksudnya gini, ketika vertigo kita kasih obat vertigo pasti hilang gitu ya. Padahal seharusnya ketika orang vertigo itu selain dihentikan saat itu, tapi nextnya apa? Nextnya diadaptasi dengan eh, apa namanya pelatihan rehabilitasi vertigo itu kan gitu. Itu yang Iya. sering ya mungkin kadang dokternya juga lupa memesankan gitu ya. Jadi pokoknya cepet aja dikasih. Nah, saya nggak bisa nyebut merek Kayaknya lagi rame ya. dokter. Dikasih obat ini gitu ya. Ya, Kemudian pasiennya sih. juga Ya. gitu. Yatim gitu ya obatnya. Nah, kemudian pasiennya juga gitu, dok itu obatnya yang kemarin enak dok, saya minta lagi. Padahal, nah ini yang perlu kesadaran juga bahwa ya memang kita agak-agak sabar adalah kunci itu tadi ya, kita sabar menerangkan bahwa ada mekanisme apa adaptasi yang harus kita bangun pada pasien dengan vertigo gitu. Jadi bukan maksudnya bukan kayak pasien sakit kepala memang kita kasih paracetamol itu kita kasih ibuprofen atau apa itu memang meredakan sakitnya, itu tidak perlu
diadaptasi ya, direhabilitasi kan. Kalau vertigo itu sangat perlu kita membangun rehabilitasi, menciptakan adaptasi itu tadi. Dan semua obat vertigo itu Hmm. sebetulnya menunda proses adaptasi semuanya. Oh. Iya, Jadi, jadi ada si kecil ya dokter ya. ya, mohon maaf ya ini karena di rumah ya. Jadi Iya. kalau ada kadang-kadang Work from suara. Iya, jadi ternyata obat vertigo itu malah menunda kita untuk beradaptasi ya dokter ya. Ya, Jadi artinya itu menekan. hanya digunakan untuk pasien-pasien dengan saat kondisi akut aja ya, gitu. Saat kondisi Hmm, akut, memang kan yang nggak boleh nggak apa-apa, biarkan aja itu nanti ter teradaptasi sendiri ya nggak gitu. Memang harus kita redakan. Tapi untuk yang istilahnya vertigonya berlangsung secara kronik, berkepanjangan, nah itu yang harus rehabilitasi gitu. iya, jadi memang penting sekali ya untuk teman sejawat semuanya, edukasi itu sangat penting, poin yang sangat penting untuk pasien-pasien kita, ya supaya pasien ini juga tidak sering kambuh dengan keluhan vertigonya, seperti itu ya dokter ya. Iya. Baik dokter, ada lagi nih, masih banyak dokter pertanyaannya, Ini kayaknya makin ke bawah makin banyak lagi sebenarnya. semuanya Oke. excited. Jadi ada pertanyaan dari Ejayo nih. Oh, bercanda ternyata pertanyaannya saya suka pusing 7 keliling kalau akhir bulan penyebabnya apa ya dokter? Oh itu gak, saya kira Ya, nggak usah akhir dijawab ya, itu bulan. teman saya itu teman Hmm, saya ya. oh, Next oh iya. pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari Isoniazid. Waduh, sepertinya anak-anak FK ini namanya Isoniazid. Itu dia sih. Apakah tinnitus bisa terjadi terpisah dengan vertigo? Apakah tinnitus berbahaya bila tidak ada gejala lain? Dan bagaimana tata laksana yang disarankan? Oh, ya ini memang sepertinya dari medis. Jadi, apakah tinnitus itu bisa terjadi terpisah dengan vertigo, dokter? Ya jawabannya sangat bisa ya. Jadi tinnitus itu telinga berdenging ya kan. Telinga berdenging itu bisa merupakan satu gejala sendiri yang terpisah dari vertigo. Bisa Vertigo. ya, bisa memang bisa bersamaan, tapi bisa juga terpisah gitu. Dan biasanya kalau yang murni tinnitus atau murni telinga berdenging, biasanya kita lebih ke ini ya, sejauh dari dokter THT ya, dari dokter spesialis THT Iya. untuk apakah ada gangguan di telinga bagian dalamnya Untuk gitu. mencari tahunya ya, dokter ya. Ya, betul. Ya, jadi sangat bisa ya untuk tinnitus terjadi terpisah dengan vertigo. Kemudian, Ya. apakah tinnitus itu berbahaya apabila tidak ada gejala lain, serta bagaimana tata laksana yang disarankan, dokter? Jadi, Oh, seandainya tinnitus saja, itu ini itu apakah saja gitu ya. berbahaya? Hmm. Ya mungkin saya tidak sekilas saja mengomentari karena bukan ahli tinnitus juga gitu ya. Tetapi apa namanya ya tergantung penyebabnya dulu kan, dicari penyebabnya dulu ya. Uh, apa ini itu saja gitu. Tapi biasanya kalau istilahnya dari kelainan saraf murni itu biasanya tidak terjadi sendirian dia tinnitusnya Hmm. gitu. Maksudnya misalnya karena ada suatu kelainan di otak misalnya yang menyerang saraf yang untuk Ya. pendengaran ya kan, itu biasanya kan tidak hanya tinnitus saja karena saraf pendengaran kan dia menempel dengan saraf keseimbangan ya. Jadi biasanya keseimbangannya juga juga terganggu gitu Terganggu. ya. Iya. Apakah ada tata laksana yang disarankan, dokter, terkait keluhan tersebut? Ya kalau misalnya ini Tergantung penyebabnya ya, dok. ya untuk orang awam ya silakan berobat ke ke dokter ya untuk dicari penyebabnya. Tapi memang beberapa kita juga mendapatkan konsulan mengenai telinga berdenging ini sih, Dokter Rahma. Jadi dari Hmm. sejauh THT tidak menemukan kelainan apa-apa di telinga bagian dalamnya, jadi murni dari saraf gitu. Cuman ya saya tidak apa membahas panjang lebar pada sore hari ini ya karena itu memang bahasa bersendiri. Iya.
Baik dokter, terima kasih. Itu tadi jawaban terkait tinnitus. Masih ada lagi dokter dari Salsabila Fatika. Apa saja hal yang harus kita lakukan ketika tiba-tiba vertigo? Ya, jadi ketika vertigo terjadi, maka yang harus dilakukan yaitu tadi apa namanya kita meminimalisir gerakan ya. Kita meminimalisir gerakan, misalnya bisa alangkah baiknya misalnya sedang berkendara, yang mengendarai ya sebaiknya harus segera minggir karena pasti keseimbangan kita terganggu ya kan. Pasti Iya. orientasi kita terhadap sekitar itu pasti pasti terganggu ketika kita vertigo, kemudian kita menenangkan diri, meminimalisir gerakan kepala, memejamkan mata tidak selalu berhasil ya, karena kadang memejamkan mata malah hebat. Tapi yang jelas meminimalisir gerakan kepala. Nah itu tadi kalau obat yang bisa meredakan vertigo, ya itu tadi ada di apa namanya toko-toko terdekat. Itu bisa dibeli Iya. untuk emergensi vertigo misalnya di tengah perjalanan gitu ya. Iya. Jadi Ya. emang intinya nomor satu jangan panik dulu. Kita harus tetap tenang meskipun kita pusing yang hebat dan kita meminimalisir gerakan Iya, gitu. kalau bisa sih fokus pada satu titik, tapi saya nggak apa ya, nggak maksudnya bukan nggak merekomendasikan, tapi saya nggak yakin bisa itu. Ketika kita vertigo hebat, fokus pada satu titik pasti susah sekali. Itu sih mending ya benar, menenangkan diri dan mengurangi atau meminimalisir dari gerakan kepala. Gerakan. Oh ya, baik. Terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dwita. Itu vertigo apakah bisa disembuhkan atau pasien yang mengalami vertigo itu bisa muncul kambuh-kambuhan di kemudian hari, dokter? Ya, jadi balik lagi tergantung penyebabnya, ya kan? Tergantung penyebabnya. Tetapi memang beberapa vertigo yang akut eh, apa namanya atau sebenarnya dia akut ya, sebenarnya dia dalam satu episode akut dan singkat aja gitu. Cuman karena tidak di terapi dengan baik dan tidak diadaptasi dengan baik, maka menjadi kronik atau sering kumat-kumatan itu. Jadi Hmm. ya biasanya adalah ya selain dari penyakitnya itu sendiri ya, saya tidak berani mengejudge, tapi bisa saja memang dari penyakitnya itu sendiri atau ya itu tadi rehabilitasi yang kurang dilakukan. Jadi shortcut terus. Apa merasa vertigo, minum obat anti vertigo. Merasa vertigo, minum obat anti vertigo gitu. Jadi apa namanya rehabilitasinya tidak kita tidak dilakukan oleh pasien. Karena kan Memang senang-senang proses. gitu ya. Nah, jadi kadang tuh Oh, nggak telaten gitu kan. Ngapain sih dok kayak gitu, gitu. Seperti senang-senang ya ada gerakan-gerakan tertentu yang nanti kita ajarkan ke pasien gitu. oh iya. Jadi memang kita harus sabar dan telaten dengan proses ya. Jangan melulu kita ambil shortcut. Itu untuk Ya, masa depan yang lebih baik. Supaya tidak mudah kambuh. ya. Ini dokter Rahma ini lagi ini ya. Jadi fokus kemudian masa depan yang lebih baik. Iya, Nggak lagi dokter. galau ya dokter Rahma ya. 2021. Oh, tidak, dokter. Kita harus tetap semangat. Oke. Oh, ada lagi pertanyaan dari Naufal. Jadi, sewaktu kecil saya pernah terbentur di kepala bagian belakang, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba kepalanya itu mudah mudah terasa pusing berputar hebat. Apakah itu suatu bentuk vertigo yang terlambat ya, dokter? Hmm, memang ada apa namanya? Ini usianya berapa ya? Ini usianya berapa ya? Ini untuk yang bernama Novel. Naufal. Jadi memang ada uh, beberapa apa istilahnya salah satu bentuk penyakit namanya post traumatic vertigo. Jadi Oh, vertigo yang disebabkan karena setelah terjadi benturan kepala. Tetapi biasanya tidak terlalu lama ya, maksudnya baru 5 tahun yang lalu baru timbul. Sekarang sih biasanya enggak sepanjang itu gitu. Jadi ya oh, satu kenapa saya tanya usia karena saya maksudnya mau meraba kira-kira diagnosisnya kemana, kemungkinan diagnosisnya kemana, kemudian gejala-gejala penyerta yang lain apa. Jadi tidak selalu gara-gara itu. iya. Jadi tidak selalu semuanya itu bisa kita hubung-hubungkan Ya seperti misalnya benar. saya pernah jatuh.
Nah, kemudian gitu. 10 tahun kemudian Ya, kita ada keluhan, ya tetap kita harus memeriksa untuk memastikan ya dokter ya. memastikan benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter, dari Fatma, apakah pusing berputar bisa diredakan tanpa obat? Jika ada bagaimana caranya? Nah, tadi ya dokter ya ini ya yang Ya, kita benar. fokus. Fokus pada satu titik. Selama vertigonya tidak terlalu hebat ya. Kalau hebat sekali ya, ya Tetap itu tadi gitu. iya, tetap harus mencari pertolongan ke Mencari pertolongan ya. rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat. Eh, Kemudian ada pertanyaan lagi dari Herwindrio. Teman saya sering kelelahan, kadang merasa telinganya berdenging, matanya mendadak kabur, pusing berputar, tapi hanya sebentar dan berhenti saat duduk. Nah, apakah itu disebut vertigo ya, dokter? Ya, jadi memang vertigo ini luas ya. Jadi gini, apa namanya? Kenapa kok vertigo ini sampai sekarang merupakan tantangan baik bagi terutama bagi kita ya para dokter. Ini saya sedikit ini juga balik lagi karena audiensnya juga banyak yang dokter ya. Jadi karena yang paling macam-macam dari apa suatu gejala ini menurut saya ya vertigo. Kalau sakit kepala kan ya sudah sakit di kepala ya kan. Kemudian Hmm, demam ya apa suhu yang naik gitu kan. Kemudian sakit iya. punggung ya udah kayak gitu. Tapi kalau vertigo ini ada macam-macam ya kan. Ada yang pusing benar-benar berputar gitu ya, vertigo. Kemudian ada yang dizzy. Dizzy itu kayak apa ya? Ya kayak di situ bahasa Indonesia-nya apa ya, Dokter Rahma? Apa ya? Eh, Bukan mumet ya, dokter ya? ya mumet mungkin ya, atau pusing gitu aja ya kan? Itu Iya. gizi. Kemudian kita ada istilah eh, apa namanya vestibulovisual. Jadi apa kelainan pada kes, keseimbangan yang dipengaruhi juga oleh penglihatan. Jadi macam-macam gitu. Rasa ingin pingsan itu juga keluhannya mumet loh, ya kan? Maksudnya orang apa? Ya dok, saya tiba-tiba mumet gitu terus pandangan gelap terus saya pingsan. Nah, itu juga Hmm, apakah itu vertigo ya? Ya bukan. Tapi memang vertigo itu luas. Jadi kalau dulu itu kita membaginya semuanya masuk dizzy, semuanya masuk dizzy hmm, baru dibagi apakah true vertigo atau pseudo vertigo atau istilahnya vertigo yang pseudo ya enggak beneran vertigo gitu. Karena anu apa namanya bervariasi sekali, makanya kita harus benar-benar detail agar menyepakati dulu yang dimaksud pasien itu yang diterima oleh kita para dokter gitu. Dan hmm. pesannya ya untuk dokter-dokter sekalian, uh, jangan pernah lagi mendiagnosis vertigo itu berdasarkan keluhan pasien, berdasarkan hanya maksud saya hanya berdasarkan keluhan pasien karena susah sekali kita mendeskripsikan mumetnya pasien ini mumet yang vertigo atau mumet yang melayang-layang atau sebenarnya mumetnya itu dia merasa nggak imbang itu susah sekali dan kadang saling tumpang tindih gitu. Kalau dulu Hmm. kita diajarkan untuk ini ya, maksudnya fokus. Oh kalau melayang-layang berarti ini. Oh kalau nggak imbang berarti ini. Kalau sekarang karena seringkali itu menjebak kita. Jadi hati-hati, biarkan pasien menyampaikan apa yang dikeluhkan, kemudian kita tetap mencari tahu ini apa namanya penyakitnya itu apa, diagnosisnya apa berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya objektif. Gitu. Oh iya. Jadi memang apa ya, antara dokter dengan pasiennya harus satu suara dulu ya dokter Satu ya. suara dulu ya. Ini kan banyak ini Supaya istilahnya apa? Meme-memenya ya, meme-meme vertigo ini ya kan apa namanya dokternya pasiennya mengeluh pusing dokternya pun pusing aduh pusing yang mana Iya. sih orang ini gitu kan ya terus akhirnya itu tadi ada obat pamungkas yang dikeluarkan nah Iya. penyebabnya tidak ketemu. Iya, memang jadi sangat wajar sekali kalau misalnya datang ke dokter dan diwawancara terlebih dahulu. Itu sangat wajar supaya satu suara sehingga memastikan juga apakah diagnosanya ini mengarah pada suatu penyakit yang lain atau apakah pada gejala vertigo. Begitu ya dokter ya. Ya benar. Ada lagi dokter, pertanyaan dari Eni Fatmawati. Dok, apakah penyintas COVID yang sebelumnya suka sakit kepala sebelah bisa memperberat? Oh, maksudnya apakah orang dengan riwayat sakit COVID itu sebelumnya sering sakit kepala bisa
semakin parah seperti itu. Karena kadang-kadang eh Oh, karena saya apa sekarang ya kepala karena sebelah kanan kepala suka ngilu sebelah dan kanan berat saya sebelah. sering gitu. Hmm, Ngilu ya, sering ngilu. iya, loh, Iya. berat sebelah. Jadi ya ini bisa memperberat. Maksudnya apakah post COVID itu bisa Post memperberat sakit COVID. kepala ya? Jadi Iya. sebelumnya apa namanya sakit kepala ya? Sakit kepala itu kita bilangnya sefalgi itu berbeda dengan vertigo, ya kan? Dan sakit kepala ini banyak dialami oleh ini saya keluar dari topik sebentar berarti ya, karena pertanyaannya itu. Jadi sakit kepala bisa atau sering dialami oleh pasien-pasien dengan setelah menderita infeksi, apalagi infeksinya infeksi virus. Ya kalau Hmm. selama itu apa istilahnya hanya pemulihan ya enggak apa-apa, tetapi kalau misalnya makin sering gitu intensitasnya makin sering ya ada baiknya diperiksa apakah benar hanya sebagai istilahnya fase pemulihan aja setelah infeksi atau ada penyakit yang lain mungkin gitu. Jadi masih bisa ya dokter ya. Tapi tetap kita harus pastikan lagi seperti itu ya dokter ya. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Noka Ayu. Dok, saya sudah 11 tahun menderita vertigo. Oh, survivor vertigo. Tapi kenapa kadang-kadang muncul secara tiba-tiba ketika saya berjalan terasa mau jatuh? Padahal saya sudah CT scan. Bila kambuh, bagaimana cara menanggulanginya ya dokter? Ya, jadi ini yang saya maksud dengan apa? Ya, marilah kita yang pertama berkonsultasi dengan dokter ya, mengetahui penyebabnya apa. Yang kedua adalah membiasakan untuk membangun sistem adaptasi itu tadi dengan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi vertigo ini memang bisa diajarkan oleh kita para dokter, tapi di Googling juga banyak. Rehabilitasi vertigo maksudnya ya sebaiknya didiskusikan dulu lah ya proses rehabilitasinya karena banyak sekali apa namanya cara-cara untuk merehabilitasi orang dengan vertigo. Tapi ini masih jarang. Jarang ini terutama di Indonesia ya, jarang untuk Hmm. dilakukan. Kalau di luar negeri yang saya tahu tuh ada banyak khusus klinik rehabilitasi vertigo itu banyak. Jadi benar-benar Hmm. khusus pasien-pasien vertigo yang direhabilitasi gitu. Di sini memang kita belum belum ada ya, Ya, belum berkembang. mungkin iya, mungkin bisa nanti seiring berjalannya waktu dan Doteria juga dibantu untuk lebih berkembang menjadi Ya, muncul suatu klinik di amin. Malang. Ya, Amin, amin. betul. Jadi tetap kita harus berkonsultasi dulu ke dokter untuk rehabilitasi apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nanti kemudian misalnya mau mereview gitu bisa sambil milenial mungkin lihat di Google, di YouTube. Tapi tetap sebelumnya berkonsultasi dulu dengan dokter. Kemudian masih dengan orang yang sama, dokter izin bertanya apakah mata minus berhubungan dengan vertigo ya? Karena tiap minus saya bertambah, itu vertigo saya kambuh. Vertigo, ya. Ya memang beberapa sering mengeluhkan seperti ini ya. Selama itu artinya berhubungan, berarti kan penyebabnya ya apa mata minusnya itu. Karena kadang-kadang misalnya apa kacamata yang kurang pas, kemudian apa namanya jarak minus yang terlalu jauh itu memang memicu vertigo. Karena apa? Karena mata ini salah satu istilahnya alat keseimbangan kita. Nggak hanya ya kan nggak hanya kaki, nggak hanya saraf, tapi mata itu adalah salah satu alat keseimbangan kita. Jadi beberapa pasien yang memang keseimbangannya terganggu, dia dengan mata terbuka dia masih bisa mempertahankan karena ada bantuan mata ini. Ketika matanya ditutup jatuh gitu. Nah, Hmm. jadi ya itu bisa berhubungan gitu karena ya mata itu salah satu istilahnya alat yang membantu kita atau indera yang membantu sistem keseimbangan kita. Gitu. Iya, jadi memang mata selain fungsi untuk melihat, itu juga berfungsi untuk keseimbangan kita. Jadi mungkin sekali ya apabila minusnya bertambah, jadi semakin pusing, jadi kambuh gitu. Ada lagi dokter dari Natasha, apakah GERD bisa memicu vertigo? Karena ada banyak pasien GERD yang mengeluhkan pusing berputar. Oh, ini dari dokter Natasha, dokter.
Ya, bisa bisa aja ya, karena biasanya masalah pada, nah ini memang sering berhubungan, jadi makanya kita memastikan dulu apa namanya, karena seringkali akhirnya dihantam rata bahwa pasien vertigo itu pasti penyebabnya dari kita bagian saraf, maksudnya gitu. Padahal tidak selalu ya. Misalnya vertigo hebat disertai mual muntah, ya itu memang karena vertigonya. Maksudnya kita pastikan dulu kalau memang penyebabnya adalah GERD, apa namanya, dia memang ada gangguan terlebih dahulu, ya kita atasi itu penyebabnya itu. Sama dengan misalnya pada saat kita sedang demam tinggi itu kan yang muncul gizi kan juga banyak ya, dokter Rahma ya. Nah itu Iya. ya kan, nah itu kayak ya kita atasi demamnya itu. Gitu. Jadi nggak serta merta orang vertigo itu pasti ke penyebabnya adalah saraf, maksud saya gitu, walaupun sebagian besar tidak. Jadi sekali lagi kita tidak boleh langsung memberikan shortcut, misalnya kita pusing, kita langsung beri ini, tapi kita juga harus cari tahu penyebabnya. Seperti itu ya dokter ya, Iya betul. Nah ini dipastikan. memang ini ya kebetulan ya dokter Rahma ya, kayaknya dari tadi selain para apa istilahnya masyarakat awam, ini para dokter juga penasaran ini. Iya, Ya karena vertigo ini penyakit yang apa? Namanya menarik dokter. gejala. Iya benar. Susah-susah gampang apa gampang-gampang susah ya kan? Iya. Dan di apa istilahnya sering ditemukan oleh para sejawat dokter umum sekalian di sebagai garda terdepannya kan, di puskesmas, di UGD Iya. itu Banyak sangat sekali. sering ya kan. Jadi kalau mau mengetahui lebih lanjut, ini iklan sedikit boleh kan ya, mau mengetahui Oh, lebih sangat lanjut boleh gimana dokter. ya vertigo, ya kita ada simposium nanti di bulan Juli ya, Dokter Iya, Rahma ya, 24 iya. 25 Juli kita akan ada simposium di mana salah satu materinya adalah mengenai vertigo, di mana ya saya salah satu pembicaranya di sana akan membantu para dokter sekalian, berusaha untuk membantu bagaimana kita mendiagnosis vertigo gitu. Apalagi untuk para dokter sekalian yang ini dipulangkan atau ini dirujuk ya kan, ini dipulangkan atau Nah, rawat inap ini, nah gitu. Jadi itu uh, nanti ke situ ya. Ke mana dokter Rahma kalau mau daftar? iya. Jadi itu acara kita yang sangat-sangat insya Allah bermanfaat, yang bernama Mielum. Jadi bisa langsung ke websitenya di mielum.id. Atau untuk info lebih lanjutnya bisa selalu stay tune di Instagram PPDS Neuro FKUB. Benar-benar insya Allah bermanfaat ya dokter ya, menentukan, Benar, insya wah Allah kapan ini, kapan kita harus merujuk, kapan ya. Vertigo boleh pulang. Ya, Kegalauan dokter umum sekali dokter. ya, karena beberapa maksudnya tidak hanya kita di Indonesia ya, di seluruh dunia pun itu kalau saya baca jurnal-jurnalnya itu misdiagnosis vertigo atau maaf ya kita jadi kesalahan diagnosis itu masih banyak gitu. Baik itu under diagnosis, jadi diagnosis kita di bawah diagnosis aslinya, ataupun over diagnosis terhadap vertigo ini masih masih sering terjadi. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri buat kita. Iya, siap. Oh, ada question di box question ini dokter. Ada Yes. dari dokter Pio Adis. Jadi, kapan vertigo itu bisa menjadi berbahaya ya dokter? Ya, jadi sebetulnya kalau itu tadi ya, jadi kita tidak bisa apa namanya menggampangkan vertigo, maksudnya mencirikan vertigo yang seperti apa yang berbahaya atau tidak, karena kenyataannya vertigo ini sangat misterius mungkin ya. Jadi kadang justru yang ringan yang berbahaya, yang berat malah tidak begitu. Dan kadang-kadang justru yang apa namanya kronis gitu, itu sebetulnya bukan penyakitnya yang, maksud saya bukan penyakitnya yang kronis atau vertigonya yang nggak sembuh-sembuh, tapi itu tadi mungkin proses adaptasinya belum dilakukan dengan baik sehingga dia masih vertigo. Oh ya, jadi memang proses adaptasi itu sangat penting. Sangat penting. Ini, Dan ini kadang males nih jalan-jalan pasien gitu ya. nah ini ada di question box Iya. dari Dokter Immaculata.
Selamat sore, dokter. Izin bertanya, kapan vertigo harus dirujuk ke vaskes tingkat lanjut? Terima kasih, dokter. Nah, ini kegalauan dokter umum. Iya, jadi saya ini mohon dikoreksi ya. Tapi siapa yang mau mengkoreksi ya? Ya, saya mau dikoreksi. Seingat saya, vertigo ini untuk dokter umum yang istilahnya kompetensinya 4 ya, para masyarakat awam kompetensi 4 itu di mana dokter umum tuh boleh apa istilahnya boleh mentata laksana dengan sampai paripurna itu adalah untuk kasus-kasus yang BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, ya kan? Itu memang apa namanya bukan hanya boleh tapi memang dituntut untuk bisa paripurna, ya. Tetapi sebetulnya BPPV sendiri itu juga apa susah ya? Apa susah-susah Iya, gampang ya dokter. kan? Karena ternyata kanalnya tidak selalu posterior. Kadang ada kanal horizontal. Jadi ketika misalnya vertigonya tidak sembuh, bukan karena salah diagnosisnya, tapi karena kanalnya yang keliru. Jadi ketika manuvernya yang kurang tepat. Jadi mungkin saran saya untuk dokter Immaculata ini kelihatannya dokter lah ya. Itu Iya. ya kalau misalnya menemui kesulitan setelah di apa namanya di terapi awal silakan untuk dirujuk karena tetap kita harus menemukan diagnosis pada pasien. Oke. Jadi, untuk lebih lanjutnya, mengatasi kegalauan dokter umum bisa tadi ikut acara simposium Ya, kita di balik lagi. Melo, ya dokter ya. Betul. Kita jangan galau Iya, ya, karena ini ketika pasien kita vertigo itu membuat kita galau ya. Kita galau kita jadi pusing juga. iya Ya, betul. Ini itu ada aja. lagi dari Ya. question box dari Ardanti Putri. Mohon izin bertanya dokter, untuk penata laksanaan vertigo di IGD untuk serangan yang berat, apa yang harus pertama kali dilakukan? Oke, jadi kalau di IGD memang gini, pada saya ngomong idealnya dulu ya. Idealnya itu pada saat serangan itu kok serangan pada saat ya nggak serangan aja kita tuh harus menemukan nistagmus pada pasien ini ya artinya kita periksa mata ya untuk masyarakat awam kita lihat gerakan matanya dan kalau tidak terjadi itu kita provok sampai jadi sampai timbul gitu istilahnya begitu karena kita mau lihat karena dari situ kita bisa menentukan diagnosisnya. Nah ini sering saya dapat pertanyaan ini kalau di UGD dok ini orang lagi vertigo hebat kita periksa mata kan ya gimana ya Iya memang dokter. tidak ada istilahnya tidak ada tata laksana baku tapi biasanya saya menyarankan oke enggak apa-apa diberikan dulu anti vertigo baik itu yang apa kalau misalnya dia mual muntah hebat kan biasanya kita injeksi ya berikan dulu tetapi istilahnya sesaat setelah dia membaik langsung disempatkan atau sampaikan kepada pasien KII kan bahwa mungkin sedikit tidak nyaman tapi kita mau lihat itu tadi nistagmusnya itu karena itu sangat membantu kita Hmm, para dokter untuk menentukan ini satu berbahaya atau tidak kemudian apa namanya tindakan selanjutnya apa gitu karena kalau sudah hilang nah ini kita jadi susah ya kan sudah hilang iya. ini karena penyakitnya hilang ya kan penyebabnya hilang atau hilang karena obat terkena obat kita gitu. Ya, ya. Jadi Ya, langkah pertama itu pemeriksaan fisik yang menentukan kita, gitu ya dokter ya. ya sambil mungkin bocoran sedikit selain pemeriksaan fisik untuk khusus vertigo ini kita harus wawancaranya lebih banyak ya apa Hmm. namanya memastikan ini kapan mulai terjadi itu tadi akut atau kronik kemudian episodik atau tidak hilang timbul atau tidak dan satu lagi ada pemicunya atau spontan ingat Nah, bahwa pemicu gerakan kepala itu harus benar-benar pastikan itu pemicu ya bukan diperberat nah gitu kalau diperberat semua vertigo diperberat oleh gerakan kepala ya kan iya, gitu ya dokter. Jadi itu tadi penjelasan yang sangat ringan, yang sangat jelas ini ya. Nah, ini ada dari Dwita Esrati menanyakan, mohon izin bertanya dokter, kapan obat vertigo di stop? Apakah pasien dengan vertigo wajib minum obat rutin? Nah, ini dokter. ya jadi
pada prinsipnya memang ada salah satu jenis obat yang apa namanya dia berfungsi juga untuk memperbaiki sistem sistem keseimbangan gitu ya. Ada salah satu jenis obat, cuman ini sebenarnya masih istilahnya debatable, masih diperdebatkan fungsinya seperti itu. Jadi boleh sampai kapan ya boleh saja itu diminum, tetapi jangan lupa melakukan rehabilitasinya karena obat itu adalah simptomatik. Simptomatik itu mengurangi gejala. Anda demam, Anda minum obat anti demam. Tapi penyebab demamnya kan harus dicari, misalnya gitu. Nah, itu. Vertigo, Anda minum obat anti vertigo. Tetapi kalau apa tubuh Anda itu harus Anda apa ajari untuk sistem keseimbangannya kembali normal. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh obat vertigo. Selain dengan senam-senam khusus yang sederhana sebetulnya, tapi kalau dilakukan sangat efektif. Iya, baik. Jadi memang eh, sebaiknya adaptasi itu sangat perlu ya dokter ya, Betul. supaya kita tidak sedikit-sedikit memberikan Sedikit minum obat obat, hingga ya. kambuh, kambuh seperti Kambuh, ini. kambuh, kambuh, minum obat lagi, kemudian baik lagi, kemudian kambuh lagi dan seterusnya ya. Sebuah Sehingga, siklus yang bisa nah sebenarnya ya, bisa kita cegah ya dokter ya, siklus betul. tersebut. Ya, cuman kadang-kadang pasiennya Baik. juga nggak sabaran ya kan. Dokter, Iya, dokter saya apa diberikan oleh dokter ini biasanya saya minum ini enak. Jadi saya minta aja, itu biasanya kan juga begitu ya. sangat manusiawi. Tapi Sangat manusiawi. Tapi memang, ternyata, nah, mm-mm. Wah, ternyata masih banyak sekali pertanyaan, dokter. Tapi tidak terasa, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 5, langit sudah mulai semakin gelap. iya, Jadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terutama ini banyak pertanyaan juga dari dokter umum ya, dokter ya. betul. Mungkin Biasanya begitu ini ya. pertanyaan-pertanyaan Ya, sangat bisa disalurkan kegalauannya terkait vertigo di acara kita nanti ya, dokter, di betul. acara Mielo. Ya, Sangat insya Allah ini ya tetap kita laksanakan melalui daring, ya melalui Zoom karena masih dalam kondisi pandemi ini, tapi insya Allah ilmunya tetap bisa tersampaikan, insya Allah manfaatnya semuanya juga insya sama Allah ya kan. bisa terasa. Iya, Iya, waduh itu tadi bincang-bincang yang luar biasa sekali, sangat menambah wawasan dengan narasumber kita yang cantik sore hari ini dengan Dokter oh, terima Ria. kasih. Hmm, Karena kalau rumah jadi sakit biasanya ya gini ya, Dokter Rahma ya. iya kita menggunakan masker, jadi Iya, auranya betul. tuh ini lebih muncul saat kita daring seperti ini ya dokter ya. Ya, Jadi terima kasih banyak dokter atas ilmu yang sangat luar biasa, atas sharing-sharingnya juga mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan-kegalauan teman-teman masyarakat awam di luar sana. ya, amin. Ya, Semoga mudah-mudahan bermanfaat. ilmunya, amin, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa menjadi ladang pahala ya dokter ya. Ya, amin. Tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Tentunya banyak sekali ilmu yang bisa kita gali dari acara kita sore hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ria Damayanti, spesialis syaraf konsultan yang sudah meluangkan waktunya, sudah Terima berbagi ilmunya kasih. juga. Terima Ya, kasih, Dokter. Ya, semoga bisa menjawab kebingungan, kegalauan yang dirasakan selama ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta, teman-teman, semuanya yang sudah meluangkan waktunya mengikuti acara hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap menggunakan masker dan juga senantiasa mencuci tangan. Serta masih dalam suasana bulan Syawal ya dokter ya. oh ya betul. Izinkan saya untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan Mohon maaf batin lahir dan batin. dokter. Ya, Ya. buat teman-teman Jadi, semua ini yang mm-mm. gabung di sini ya. Iya, jadi meskipun Lebaran kali ini kita masih tetap
dengan protokol kesehatan tidak mengurangi, insya Allah tidak mengurangi kehusuannya gitu. Iya, betul. Jadi acara Neurotalk ini akan rutin insya Allah diselenggarakan setiap bulannya. Yang sebelumnya di bulan April kita sudah membahas tentang gangguan gerak atau movement disorder Parkinson. Kemudian bulan ini, ya hari ini kita membahas tentang vertigo dan insya Allah bulan depan kita akan membahas mengenai kanker otak ya. Tema yang tidak kalah menarik. Menarik, ya. Ya, iya. Jadi kepada peserta teman-teman semuanya, jangan lupa untuk stay tune di Instagram kita, PPDS Neuro FKUB, untuk info-info lebih lanjut dan terupdate, termasuk info-info Mielom. Jadi dari saya itu akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan, serta terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat sore. Sore, Dokter.